Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga kita semua termasuk di dalam barisan umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan nama saya Siva Fujiah dengan NIM 2004752 dari kelas 2B Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan berbagi mengenai puasa. Pengertian puasa, secara bahasa, puasa berasal dari kata soma, yasumu, siyaman, yang artinya menahan dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari makan dan minum, serta segala hal yang dapat membatalkan puasa, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Apa sih hal-hal yang membatalkan puasa itu? Terdapat dua hal yang bisa membatalkan puasa, baik yang membatalkan puasa itu sendiri dan yang membatalkan pahala puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri? Di antaranya adalah makan, minum, bersetubuh di siang hari ketika puasa, hilang ingatan, dan haid bagi wanita, dan lain-lain. Sementara, terdapat juga hal yang membatalkan pahala puasa. Apa saja sih? Contohnya, emosi, kemudian melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ghibah, dan yang lainnya. Sebagaimana hadis Nabi, berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus menghindari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri maupun hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Lalu kenapa sih kita harus puasa? Puasa itu memiliki maksud dan tujuan. Di antaranya adalah menjalankan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang selanjutnya adalah meraih predikat takwa, sehingga akan mudah mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya di masa yang akan datang dengan berlatih menahan diri dalam berpuasa. Dan yang ketiga adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa disertai iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad. Dan selanjutnya adalah dapat mengekang hawa nafsu atau syahwat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya dia dapat menundukkan dan dapat menjaga kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu merupakan pengekang baginya. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa saja sih macam-macam puasa?
Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan, kita akan mendapat dosa. Nah, puasa ini wajib dikerjakan bagi para mukallaf, yaitu dewasa atau orang muslim yang sudah mencapai akil balik. Nah, puasa wajib ini biasa kita laksanakan setahun sekali, yaitu pada saat puasa bulan Ramadan, puasa Qadha, puasa Nazar, dan puasa Kifarat. Lalu selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan itu tidak mendapat dosa, akan tetapi kita akan rugi karena tidak mendapat pahala dari puasa sunnah itu sendiri. Contoh dari puasa sunnah ada puasa Senin Kamis, puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa 6 hari Syawal, puasa 10 Muharram atau hari Asyura, dan puasa pertengahan bulan atau puasa Ayyamul Bid. Selanjutnya adalah puasa yang haram. Puasa yang haram adalah puasa yang dilarang untuk dilakukan. Contohnya adalah puasa pada hari tasyrik, puasanya wanita haid, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah puasa makruh, yaitu puasa yang dikerjakan dengan susah payah, misalnya karena orang itu sakit tapi menjalankan puasa, orang-orang yang di perjalanan, dan lainnya. Hadirin rahimakumullah, puasa memiliki beberapa hikmah dan keutamaan. Di antaranya adalah disiplin rohaniah. Ibadah puasa merupakan ibadah rahasia bagi diri sendiri, dan hubungannya adalah antara kita dengan Allah. Puasa hanya karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, serta bersabar atas hukum dan ketentuan dari Allah. Jika kita berpuasa seperti itu, hal tersebut akan melatih diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah, sehingga secara otomatis akan menimbulkan rasa disiplin dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah membentuk akhlakul karimah. Orang yang berpuasa dididik untuk berbuat baik dan mulia, karena perbuatan buruk dan kemungkaran akan membatalkan puasa atau membatalkan pahalanya. Hikmah berpuasa yang selanjutnya adalah memiliki nilai-nilai sosial. Ketika kita berpuasa selama seharian, kita pasti merasakan haus dan lapar. Nah, rasa haus dan lapar tersebut secara tidak langsung bisa membuat kita merasakan penderitaan orang-orang di luar sana seperti fakir, miskin, dan yang lainnya yang tidak bisa makan dan minum. Yang selanjutnya adalah jasmani menjadi sehat. Nah, puasa menjadikan anggota tubuh kita itu menjadi sehat, karena ketika kita berpuasa, kita memberikan kesempatan untuk organ tubuh kita, organ tubuh pencernaan untuk beristirahat dalam mengolah makanan yang selama 11 bulan nih kita pekerjakan secara terus-menerus dengan makan makanan setiap hari, sehingga hikmah berpuasa yang terakhir ini bisa menyehatkan tubuh kita. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai puasa ini. Saya memohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, karena saya sendiri juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.